Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati yaitu Ibu Wiwit Aryani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Kusmalia Fatimah, NIM 2022 20191. Izinkan saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan mempresentasikan topik mengenai argumentasi mosi yang telah ditentukan dari sisi pro maupun dari sisi kontra. Mosi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Mosi yang kedua yaitu legalisasi ganja medis di Indonesia. Mosi yang ketiga yaitu perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Mosi yang keempat yaitu obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Mosi yang kelima yaitu keberlangsungan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91 PUU nomor 11 tahun 2022. Mosi yang keenam yaitu pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Baik, kita bahas mosi yang pertama yaitu adalah pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Berikut adalah total data korban dari tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ada sebanyak 323 korban mengalami luka-luka dan 127 orang meninggal dunia, termasuk 2 anggota kepolisian yang juga menjadi korban dalam tragedi ini. Dari sisi pro, yaitu masyarakat mengemukakan bahwa pihak-pihak yang wajib untuk bertanggung jawab adalah yang pertama, yaitu pihak kepolisian sebagai pelaku penembakan gas air mata yang diduga sebagai penyebab terbesar dari meninggalnya para supporter di dalam stadion. Yang kedua yaitu dari pihak PSSI yang diduga kurang mengkoordinir pihak kepolisian mengenai larangan penggunaan gas air mata yang sudah ada di peraturan FIFA. Yang ketiga yaitu pihak PT Liga Indonesia Baru. PT Liga Indonesia Baru ini seolah tutup telinga dengan kritikan banyak pihak terhadap jadwal pertandingan Liga 1. Mereka beberapa kali diminta untuk mengubah jadwal pertandingan agar tidak terlalu malam. Pertandingan terlalu malam akan mempersulit proses evakuasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu kita mengatakan bahwa pihaknya harus manut pada urusan sponsorship, penyiaran, dan rating televisi ketimbang keselamatan supporter. Pihak yang selanjutnya yaitu pihak panitia penyelenggara. Stadion Kanjuruhan Malang memiliki kapasitas 38.000 penonton. Faktanya, panitia pelaksana justru mencetak 42.000 tiket. Ini tentu menjadi pelanggaran prosedur pelaksanaan. Selain mencetak tiket yang melebihi kapasitas stadion, panitia pelaksana juga mengabaikan peringatan polisi di mana pihak polisi meminta panitia untuk mencetak 25.000 tiket saja. Banyaknya tiket yang telah dicetak ini membuat Stadion Kanjuruhan penuh sesak akan penonton. Karena itulah terjadi desak-desakan penonton karena kericuhan tak terhindarkan. Yang berikutnya yaitu dalam hukum pidana mengenai kasus ini bisa diperlakukan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas actus non facitrum nisi mensit rea. Penerapan asas ini secara kaku akan menyulitkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi tanpa harus menilai kesalahan pembuatnya. Yang selanjutnya yaitu pihak penyelenggara pertandingan bisa dipidanakan sesuai pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban korporasi sebagai koreksi agar dapat lebih protek dan mementingkan keselamatan para supporter, dan hal ini tidak akan terjadi lagi. Dari sisi kontra yaitu yang pertama, tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab karena itu di luar kendali pihak koperasi. Para supporter yang melampiaskan rasa kekecewaannya dengan melakukan aksi anarkis yang mengharuskan polisi untuk menembakkan gas air mata.
Masih yang kedua yaitu legalisasi ganja medis di Indonesia. Dari sisi pro, yaitu di Amerika, salah satu kandungan yang ada pada ganja yaitu cannabidiol dapat memberikan efek anti-epilepsi dan sudah di-approve oleh FBI pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nama Epidiolex. Yang selanjutnya yaitu negara wajib menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diamanatkan pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu pasal 4 huruf A UU Narkotika yang menyebutkan undang-undang tentang narkotika bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi kontra, yaitu setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja atau cannabis oil untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika. Yang selanjutnya yaitu dampak ganja ini ketergantungannya tinggi. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur ketentuan pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Yang selanjutnya yaitu bahwa ganja tidak ada manfaat secara klinisnya. Pengendalian ganja yang dimanfaatkan untuk pengobatan hanyalah sementara dan jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Dan tanaman ganja di Indonesia saat ini masih banyak yang bersifat merugikan daripada mendatangkan manfaat. 3 yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Ini juga menuai pro kontra dari masyarakat. Kita lihat dari sisi pro-nya dulu, yaitu yang pertama, dukungan dari masyarakat yang menginginkan untuk perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Ini juga tidak bisa diajukan karena seperti yang kita tahu bahwa negara kita merupakan negara demokrasi yang dimana kita bebas untuk berpendapat. Yang kedua yaitu presiden membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengawasi pemulihan ekonomi dan mengimplementasikan agendanya, termasuk rencana relokasi ibu kota yang ambisius, yaitu bahkan menghabiskan uang senilai 32 miliar US dollar yang terganggu oleh pandemi. Dari sisi kontranya, yang pertama yaitu bertentangan dengan pasal 7 UUD tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Yang selanjutnya yaitu pernyataan Lord Acton yang sangat terkenal, yaitu power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, yaitu adanya pembatasan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan itu diharapkan dapat menghilangkan dan meminimalisirkan kesewenang-wenangan ataupun tindakan korup dalam menjalankan jabatan. Bayangkan jika masa jabatan presiden itu tidak dibatasi, maka akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam durasi yang lama. Yang selanjutnya yaitu dari tim pihak Presiden Joko Widodo sendiri itu menolak untuk menjabat 3 periode. Selanjutnya yaitu mengenai obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yaitu dari sisi pro-nya. Yang pertama, kita bisa mendukung obstruction justice kasus pembunuhan berencana selama dia dapat dibuktikan adanya pengaburan fakta secara hukum. Dalam KUHP, fakta bisa diangkat sebagai bukti jika ada yang pertama yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk, yang terakhir yaitu keterangan terdakwa. Dari sisi kontranya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam obstruction justice atau pengaburan fakta selama tidak dapat dibuktikan, maka pihak-pihak yang berada dalam persidangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan hanya terletak pada kasus utamanya yaitu pembunuhan berencana. Tidak terletak pada pengaburan fakta sebagaimana dikatakan oleh masyarakat. Yang kelima yaitu mengenai keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU nomor
11 tahun 2022. Dari sisi pro-nya, yang pertama yaitu perlu adanya revisi mengenai UU Cipta Kerja karena Mahkamah Konstitusi atau MK itu menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sehingga dapat dinyatakan cacat secara formil. Yang selanjutnya yaitu memberikan dampak positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat karena membuka ruang kemudahan untuk para investasi untuk masuk ke Indonesia sehingga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Yang dari sisi kontranya yaitu revisi Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia, bahkan bisa mempengaruhi realisasi penanaman modal asing atau PMA. PMA pemerintah. Yang selanjutnya yaitu kebingungan penentuan sistem upah kerja. Yang terakhir yaitu menghambat pemulihan ekonomi. Mosi yang terakhir yaitu mengenai pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dari sisi pro-nya, yang pertama yaitu jika ada reformasi yang dimungkinkan untuk membenahi kepolisian, maka dimungkinkan kepolisian masuk ke bidang pertahanan dan keamanan itu sebagai koreksi. Polri sehendaknya itu diletakkan di bawah naungan salah satu kementerian pertahanan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Yang selanjutnya yaitu kebijakan terkait keamanan dan ketertiban Polri bisa dirumuskan secara operasional. Yang selanjutnya yaitu memasukkan Polri ke dalam kementerian akan meringankan beban tugas dari Polri. Dari sisi kontranya yaitu yang pertama, konsep kepolisian yang berada di bawah sebuah lembaga itu tidak bisa diadopsi di Indonesia yang bercirikan negara kesatuan. TNI itu bisa diletakkan di bawah naungan Kementerian Pertahanan karena TNI itu tidak memiliki fungsi penegakan seperti yang kepolisian miliki. Yang selanjutnya yaitu kepolisian tidak lagi menjadi lembaga independen yang bisa menyidik para pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan jika mereka melakukan tindak pidana. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan jika ada masalah, pasti ada solusinya. Begitulah moto hidup saya. Saya Ayu Kusmalia Fatimah, pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau analisa data, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.